Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini kita mau kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat sekarang ini. Saat ini kami mau diteguhkan lagi oleh kebenaran firman-Mu. Jamahlah setiap hati kami agar hidup kami boleh seturut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun tema kita pada pagi hari ini adalah langkah iman Bartimeus dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Markus memperlihatkan kepada kita tentang sosok Bartimeus, bukan bagaimana caranya mengeksploitasi kekurangannya untuk mendatangkan keuntungan baginya. Dalam hal ini, karena ia buta, ia pergunakan sebagai alat untuk mengetuk hati orang untuk memberi sedekah. Akan tetapi mengenai imannya kepada Yesus yang telah membawa kesembuhan atas penyakitnya itu, seperti di dalam ayat 52. Ada 3 hal yang boleh kita pelajari dari iman Bartimeus. Yang pertama adalah iman Bartimeus muncul dari pendengarannya. Mari kita lihat ayat 47. Di sini mengatakan bahwa Bartimeus ini sebelumnya telah mendengar tentang siapakah Yesus ini. Oleh karena itu, tanpa ragu lagi ketika ia mendengar bahwa Yesus lewat, ia segera memanggilnya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ungkapan tersebut berarti mempercayai dan meyakini bahwa Yesus adalah Sang Mesias, sebagaimana kabar yang pernah ia dengar selama ini. Sumbernya adalah firman Tuhan yang telah diberitakan oleh para nabi sebelumnya. Kata "kasihanilah aku" ini merujuk pada berbagai belas kasih karunia yang Yesus telah tunjukkan kepada orang lain sebelumnya. Hal ini selaras dengan pernyataan Paulus dalam Roma 10 ayat 17. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar. Yang kedua, iman Bartimeus yang tak pantang menyerah atau kuat dalam ayat 48. Bartimeus merupakan sosok orang yang gigih dalam memperjuangkan sesuatu hal. Ketika ia dihalang-halangi oleh orang sekitarnya untuk diam, namun dia semakin keras berteriak. Dengan kata lain, Bartimeus merupakan seseorang yang tidak malu dan takut untuk menyatakan imannya. Walaupun banyak orang tidak suka, namun ia tetap menyatakan imannya tersebut. Banyak orang Kristen yang berlawanan dengan pribadi Bartimeus. Ketika mengetahui bahwa lingkungannya tidak menyenangi keberadaan orang percaya, mereka terus tiarap, bersembunyi, takut diintimidasi. Yang ketiga adalah iman Bartimeus yang tak berkompromi dalam ayat 50. Apa sikap yang dilakukan oleh Bartimeus ketika Yesus memanggil dia? Ia melepaskan jubahnya, lalu berdiri dan pergi menghampiri Yesus.
Jubah merupakan sebuah ilustrasi agama yang dianut, tradisi yang dipercayai dan dipelihara, dan atau perilaku atau cara hidup. Ketika seseorang telah percaya kepada Yesus, maka sudah sepantasnya ia harus menanggalkan agama lama, tradisi yang mengikatnya, maupun cara hidup yang lama yang lebih mementingkan hal-hal duniawi. Yang keempat, iman Bartimeus yang nyata dalam tindakan, ayat 52c. Yang dilakukan olehnya adalah mengikuti Yesus. Sudah selayaknya setiap orang yang mengimani Yesus harus mengikutinya, baik teladannya dan perintahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Allah yang penuh kasih dan memperhatikan umatnya. Walaupun di tengah hiruk pikuknya suara yang mengiringi dia, tapi Yesus tetap bisa menangkap suara Bartimeus. Karena Bartimeus memiliki iman yang sungguh-sungguh, kuat, pantang menyerah, dan tak kenal kompromi dengan dosa. Ketika saudara menginginkan sesuatu pada Allah, saudara harus meniru langkah iman Bartimeus. Pastilah Allah akan memperhatikan saudara. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, tolonglah kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ajarlah kami agar tetap dengar-dengaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah iman kami tidak pantang menyerah, tapi kami memiliki iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Dan tolonglah kami Tuhan agar kami tidak mau berkompromi dengan dosa. Akan tetapi kami boleh memiliki iman yang nyata dan dalam tindakannya Tuhan. Engkau sajalah kiranya yang selalu menolong kami dan sumber pertolongan kami, kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.